Media Cina panas dingin, tuding AFC dukung Timnas Indonesia jelang laga penentu. Siap pimpin TC Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah tiba di tanah air. Duel hidup mati di GBK, Indonesia incar balas dendam, Ivan Kovic terancam dipecat. Cina terancam tampil pincang hadapi Indonesia, Jiang Shenglong cedera ginjal. Timnas Indonesia mulai kumpul di Bali jelang laga penentuan lawan Cina dan Jepang. Regulasi pemain muda Liga 1 berpotensi berubah, menit main bisa jadi 90 menit. Media Cina panas dingin, tuding AFC dukung Timnas Indonesia jelang laga penentu. Media Cina memanaskan tensi jelang laga Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka melontarkan tuduhan serius kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Portal Cina, Sohu, menyebut AFC berpihak kepada Timnas Indonesia. Mereka menyoroti keputusan AFC menunjuk wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin. Menurut laporan Sohu, penunjukan Lutfulin bukan kebetulan. Mereka menilai hal itu sebagai bentuk intervensi terselubung dari AFC. AFC menggunakan tipu daya, mereka menunjuk wasit untuk pertandingan tim nasional sepak bola Cina melawan Indonesia adalah Rustam dari Uzbekistan, tulis Sohu dalam laporannya. Media itu menyebut keputusan tersebut mencurigakan. Sohu bahkan menyebut AFC lebih ingin Indonesia yang lolos ke babak berikutnya. Mereka menilai hal itu sebagai upaya menggagalkan ambisi Cina menembus fase keempat. Perlu disebutkan bahwa Rustam adalah master kartu. Pengaturan seperti itu mungkin merupakan tipuan AFC, tambah mereka. Tudingan ini mengacu pada statistik wasit Rustam Lutfulin yang dinilai kontroversial. Dalam 103 laga, ia mengeluarkan 493 kartu kuning dan 23 kartu merah. Di pentas internasional, catatan Rustam tak kalah mencolok. Ia memberi 178 kartu kuning dan 8 kartu merah dalam 37 laga. Menariknya, Timnas Indonesia punya rekor manis bersama Lutfulin. Wasit itu memimpin 2 laga penting saat Garuda menang atas Arab Saudi dan Filipina. Catatan tersebut membuat tudingan Sohu jadi bumerang. Justru Indonesia yang pernah diuntungkan oleh keputusan sang wasit. Laga Indonesia kontra Cina akan berlangsung 5 Juni mendatang. Kedua tim masih punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Indonesia butuh kemenangan untuk menjaga asa di grup C. Sementara Cina wajib menang di 2 laga terakhir untuk memperbaiki posisi. Dengan skuad yang diperkuat pemain naturalisasi dan sentuhan Patrick Kluivert, kepercayaan diri Garuda kian tinggi. Sementara itu, China mulai memainkan Saiwar lewat serangan terhadap AFC. Siap pimpin TC Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah tiba di tanah air. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah tiba di tanah air jelang persiapan Training Center, TC. Kurang lebih 2 pekan lagi, skuad Garuda bakal melanjutkan perjuangannya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga terakhir bakal dijalani Timnas Indonesia pada awal Juni nanti, yakni melawan Cina dan Jepang. Jay Itzes dan kawan-kawan bakal menjamu Cina terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 5 Juni nanti. Dilanjut 5 hari setelahnya, tanggal 10 Juni, skuad Garuda bakal melawat ke Stadion Suita Municipal untuk menghadapi Jepang. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa Timnas Indonesia bakal menjalani TC untuk mempersiapkan 2 laga tersebut. TC tersebut dijadwalkan bakal digelar mulai tanggal 26 Mei 2025 mendatang di Pulau Dewata, Bali. Kalau enggak salah, TC Timnas Indonesia tanggal 26 Mei di Bali, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Patrick Kluivert sudah tiba di Indonesia. Beberapa pemain yang merumput di luar negeri atau abroad ternyata kini sudah berada di tanah air. Di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Elkan Baggett, hingga Ivar Jenner. Selain itu, 2 asisten pelatih Denny Lanzaat dan Alex Pastur kemungkinan sudah tiba di tanah air. Sebab keduanya sudah bertolak menuju Indonesia sejak Kamis 15 Mei 2025 lalu. Terbaru, sang pelatih Patrick Kluivert sudah tiba di Indonesia.
Kepastian tersebut didapat melalui unggahan akun Instagram pribadinya pada Jumat 17 Mei 2025 malam WIB. Senang bisa kembali ke Indonesia, bersiap-siap untuk babak penting selanjutnya, tulis Patrick Kluivert dalam akun Instagram pribadinya. Duel hidup mati di GBK. Indonesia incar balas dendam, Ivankovic terancam dipecat. Laga antara Timnas Indonesia dan Cina pada 5 Juni mendatang akan menjadi penentu nasib dua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini juga berpotensi mengakhiri masa jabatan pelatih Cina, Branko Ivankovic. Media Cina menyebutkan bahwa posisi Ivankovic terancam jika gagal membawa tim lolos ke ronde keempat. Kontraknya bersama Asosiasi Sepak Bola Cina (CFA) bisa otomatis berakhir jika target tidak tercapai. Jika timnas Cina gagal lolos kualifikasi Asia untuk Piala Dunia, secara teori kontrak antara Asosiasi Sepak Bola Cina dan Ivankovic dengan sendirinya akan berakhir, tulis media 163.com. Pernyataan itu mempertegas tekanan besar yang dihadapi sang pelatih. Saat ini Cina duduk di dasar klasemen grup C dengan 6 poin dari 4 laga. Mereka tertinggal 3 angka dari Indonesia yang kini menempati peringkat kedua grup. Jika Cina kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, peluang mereka untuk melangkah ke fase berikutnya dipastikan pupus. Kekalahan itu sekaligus mengubur harapan tampil di Piala Dunia 2026. Pertemuan di Jakarta akan menjadi laga penuh gengsi dan tekanan. Indonesia sudah menjadwalkan pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei. Skuad Merah Putih dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi laga ini. Di sisi lain, Ivankovic disebut akan memanggil sekitar 30 pemain ke dalam skuadnya. Langkah ini diambil untuk menyusun strategi menghadapi partai hidup mati di Jakarta. Tekanan ada di kedua kubu, baik bagi Indonesia yang ingin mengunci tiket ke ronde keempat, maupun bagi Cina yang ingin menyelamatkan muka. Namun beban lebih besar tampaknya ada di pundak Ivankovic. Laga nanti menjadi lebih dari sekadar perebutan 3 poin. Ini juga soal harga diri nasional dan masa depan pelatih asing yang tengah di ujung tanduk. GBK pun diprediksi memanas saat dua tim dengan ambisi berbeda saling bentrok. Indonesia mengincar balas dendam, Cina mempertaruhkan segalanya demi bertahan. Cina terancam tampil pincang hadapi Indonesia, Jiang Shenglong cedera ginjal. Timnas Cina kembali mendapat kabar buruk jelang laga penting melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek andalan mereka, Jiang Shenglong, mengalami cedera serius yang mengganggu persiapan tim. Cina dijadwalkan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Laga tersebut sangat menentukan posisi mereka di klasemen grup C zona Asia. Namun di tengah persiapan, Jiang Shenglong mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah. Bek Shanghai Shenhua itu dikabarkan bermasalah pada organ ginjalnya. Dalam sesi latihan terakhir, Jiang Shenglong tiba-tiba mengeluhkan rasa sakit, tulis media Cina, Sohu. Setelah pemeriksaan MRI dan CT scan, ditemukan masalah pada ginjal kiri berupa kebocoran dan kelebihan cairan. Pihak klub langsung membawanya ke Rumah Sakit Internasional Jiahui Shanghai untuk penanganan. Jiang saat ini tengah menjalani masa pemulihan intensif. Cedera ini diduga akibat benturan keras pada laga sebelumnya. Jiang diprediksi butuh waktu pemulihan minimal 2 pekan sebelum bisa kembali ke lapangan. Dengan waktu sekitar 3 pekan tersisa sebelum melawan Indonesia, posisinya belum pasti. Tim pelatih Cina akan terus memantau perkembangan kondisi sang pemain. Jiang merupakan sosok vital dalam skema Branko Ivankovic. Ia sudah mencatatkan 18 caps dan 2 gol sejak debutnya pada 2022. Saat menghadapi Indonesia di pertemuan pertama, Jiang tampil penuh dan membantu Cina menang tipis 2-1. Perannya di lini belakang terbukti krusial dalam menahan gempuran tim Garuda. Jika harus absen, Cina kehilangan tembok penting di lini pertahanan. Ini bisa jadi peluang emas bagi Indonesia untuk mengeksploitasi lini belakang lawan. Cina kini berada di posisi ketiga klasemen, sementara grup C dengan 6 poin. Mereka butuh kemenangan atas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke babak keempat.
Laga di SUGBK nanti diprediksi berlangsung ketat dan penuh tensi. Absennya Jiang bisa jadi titik balik yang dimanfaatkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mulai kumpul di Bali jelang laga penentuan lawan Cina dan Jepang. Satu persatu pemain timnas Indonesia telah tiba di tanah air untuk mengikuti pemusatan latihan. Mereka bersiap menghadapi laga penting Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu, mereka bertandang ke Jepang 5 hari kemudian. Sebelum dua laga krusial itu, timnas Indonesia akan menjalani training camp di Bali. Sesi latihan intensif tersebut dimulai pada 26 Mei mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan Bali dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan. Menurutnya, banyak pemain timnas sedang menjalani masa liburan. Kenapa di Bali? Ya memang kami mendorong pemain untuk menarik diri dari liburan, kata Erick kepada wartawan. Kamis, 15 Mei 2025. Erick menyebut sejumlah pemain abroad sudah berada di Bali. Pelatih kepala Patrick Kluivert bersama asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzat, juga sudah berada di Indonesia. Mereka akan memimpin pemusatan latihan selama 9 hari. Kami berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali, kata Erick sambil tersenyum. Tim pelatih berharap kondisi fisik pemain tetap terjaga meski beberapa datang dari masa rehat kompetisi. Apalagi hampir semua liga tempat pemain abroad berkiprah sudah selesai. BRI Liga 1 2024-2025 juga telah tuntas sehingga tidak ada lagi gangguan jadwal. Ini memungkinkan para pemain fokus penuh untuk laga internasional. PSSI menargetkan hasil maksimal dalam 2 laga terakhir penyisihan grup. Kemenangan atas Cina atau Jepang sangat menentukan nasib timnas menuju putaran selanjutnya. Regulasi pemain muda Liga 1 berpotensi berubah, menit main bisa jadi 90 menit. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengungkapkan potensi perubahan regulasi menit bermain untuk pemain muda di Liga 1. Saat ini, pemain U22 wajib bermain minimal 45 menit dan bisa berubah menjadi 90 menit musim depan. Ferry menyebut rencana ini datang atas permintaan dari PSSI. Untuk pemain muda di Liga 1, kita memang mau tingkatkan sesuai permintaan PSSI, katanya di kantor PT LIB Kamis, 15 Mei 2025. Saat ini, regulasi tersebut mengharuskan klub memainkan minimal 1 pemain U22 dalam starting 11 selama 45 menit. Ferry mengungkapkan bahwa musim depan durasi itu kemungkinan bertambah. Musim ini kan 45 menit dan bisa dari EPA atau klub lain dan musim depan potensi jadi 90 menit, ujar Ferry. Namun, ia menegaskan regulasi ini belum final. Karena ini permintaan dari PSSI, ini baru bocoran karena definitifnya tunggu regulasi. Katanya menambahkan, hal ini menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan pemain muda nasional. Regulasi ini telah mengalami perubahan dari musim sebelumnya yang mewajibkan pemain U23. LIB menyesuaikan ketentuan agar lebih fokus pada jenjang usia pembinaan. Selain regulasi pemain muda, LIB juga tengah merancang penambahan kuota pemain asing. Ferry menyebut musim depan klub bisa mendaftarkan 11 pemain asing. Untuk musim depan, yang didaftarkan 11 pemain asing yang main 8. Tentunya PSSI yang ambil keputusan nantinya, ucapnya. Saat ini, klub hanya boleh mendaftarkan 8 pemain asing dan memainkan 6 dalam 1 pertandingan. Penambahan ini ditujukan agar klub Indonesia bisa kompetitif di level Asia. Ferry juga menyebut rencana jangka panjang pada musim 2026-2027 terkait pemain asing. Nantinya 2026-2027, 11 pemain bebas untuk bermain dan didaftarkan, tuturnya. Meski demikian, Ferry belum bisa memastikan apakah semua klub siap dengan regulasi baru itu. Ia menyebut keputusan final tetap berada di tangan PSSI. Saya belum bisa memberi jawaban pasti, tetapi rasanya ini belum bisa dipenuhi, ujarnya.
Ferry mengatakan format pendaftaran dan jumlah pemain asing yang bermain masih bisa berubah. Perubahan regulasi ini mencerminkan ambisi besar dalam meningkatkan kualitas Liga 1. LIB dan PSSI terus mendorong pembinaan usia muda dan daya saing internasional secara bersamaan. Mace Hilgers berpeluang ikuti jejak Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes, kekuatan FC Twente terancam keropos. Sejumlah pemain andalan FC Twente dikabarkan akan meninggalkan The Tukers, salah satunya bek Timnas Indonesia, Mace Hilgers, yang berpotensi mengikuti jejak Jay Itzes berkarir di Italia. Media Belanda, Voetbal Headliner menyebut, Mace Hilgers kemungkinan akan dijual FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 24 tahun itu dikaitkan dengan kepindahan ke Feyenoord Rotterdam dan klub Italia, Como serta Bologna. Namun menurut Voetbal Headliner, belum ada kesepakatan konkret yang dijalin FC Twente dengan Feyenoord dan Como. Sehingga klub manapun yang menaruh minat kepada Mace Hilgers masih memiliki peluang untuk mendapatkan bek andalan The Tukers itu. Hilgers diperkirakan akan dijual pada akhir musim ini, tulis Voetbal Headliner. Dia dikaitkan dengan Feyenoord dan Como 1907 selama periode transfer terakhir meskipun belum ada kesepakatan konkret yang dibuat. Kontraknya berlaku hingga pertengahan 2026 dan nilai transfernya diperkirakan sebesar 9,1 juta euro. Tulis Voetbal Headliner. Bukan hanya Mace Hilgers. Selain Mace Hilgers, FC Twente pun dikabarkan bakal kehilangan sejumlah pemain andalan pada musim panas nanti. Michel Sadilek, Gustav Lagerbielke dan Michel Flapp juga kabarnya akan segera meninggalkan FC Twente. Gustav Lagerbielke yang diproyeksikan menggantikan Mace Hilgers akan ditarik kembali oleh klub pemilik Glasgow Rangers. Sadilek, gelandang asal Ceko, berharap dapat pindah klub setelah mengalami musim yang sulit akibat kecelakaan go-kart. Dia memperpanjang kontraknya hingga 2026 pada bulan Desember yang memungkinkan FC Twente menerima biaya transfer yang bagus di musim panas dengan estimasi nilainya mencapai 7,6 juta euro. Sedangkan Michel Flapp yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2026 dan menyatakan dirinya sangat bahagia di Enschede tidak menutup kemungkinan untuk hengkang. Meskipun merasa betah di FC Twente, Flapp terbuka terhadap peluang baru yang sesuai dengan ambisinya. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, kembali starter Yokohama Marinos. Dipermalukan 0-3 di kandang, bek kanan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, kembali menjadi starter dan bermain penuh saat Yokohama Marinos menelan kekalahan 0-3 dari Kyoto Sanga dalam lanjutan J1 League 2025 pada Sabtu, 17 Mei 2025. Pertandingan ini menandai penampilan starter pertama Sandy di J1 League sejak 16 Maret 2025 ketika Yokohama mengalahkan Gamba Osaka 2-0. Sejak saat itu, Sandy dicadangkan dalam 5 laga berturut-turut di Liga Domestik. Kekalahan dari Kyoto Sanga semakin memperburuk posisi Yokohama F. Marinos di klasemen sementara J1 Liga. Makin terpuruk di dasar klasemen J1 League. Hingga pekan ke-15, mereka berada di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 8 poin dari 15 pertandingan. Hasil dari 1 kemenangan, 5 imbang, dan 9 kekalahan. Tim ini juga mencatatkan rekor terburuk dengan 10 pertandingan tanpa kemenangan dan 6 kekalahan beruntun. Dengan hanya 3 pertandingan tersisa sebelum jeda internasional, Yokohama F. Marinos dijadwalkan menghadapi Vissel Kobe 21 Mei, Nagoya Grampus 25 Mei, dan Tokyo Verdy 31 Mei. Setelah itu, Sandy Walsh diperkirakan akan bergabung dengan skuad Timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi laga krusial melawan Cina dan Jepang pada awal Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mengumumkan bahwa pemusatan latihan akan dimulai pada 26 Mei 2025 di Bali. Kehadiran Sandy Walsh diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas dalam menghadapi 2 pertandingan penting tersebut. Situasi sulit yang dialami Yokohama Marinos diharapkan tidak mempengaruhi performa Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia.
Dengan pengalaman dan dedikasinya, Walsh diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk membawa Indonesia meraih hasil positif dalam laga-laga mendatang. Apalagi, peluang Sandy Walsh untuk jadi starter di timnas Indonesia cukup terbuka sebab Kevin Dix masih diragukan bergabung karena masih cedera. Presiden FIFA dukung usulan 64 tim di Piala Dunia 2030. Peluang timnas Indonesia makin terbuka. Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dukungannya terhadap gagasan Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan untuk menambah jumlah peserta menjadi 64 tim di Piala Dunia 2030. Hal ini ia sampaikan dalam sambutan penutup di Kongres FIFA ke-75 yang berlangsung di Asuncion, Paraguay pada Kamis, 15 Mei 2025. Dukungan Infantino terhadap format 64 tim di Piala Dunia 2030 menjadi kabar baik tidak hanya bagi konfederasi besar, tetapi juga untuk negara-negara seperti Indonesia. Peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 kini terbuka lebih lebar seiring meningkatnya jumlah kuota. Perayaan Sibat Turnamen Piala Dunia edisi 2030 akan menjadi perayaan 100 tahun Piala Dunia sejak pertama kali digelar di Uruguay pada 1930. Tuan rumah utama telah ditetapkan, yakni Maroko, Portugal, dan Spanyol, sementara pertandingan pembuka akan digelar di 3 negara CONMEBOL, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez mengusulkan format 64 tim sebagai bentuk perayaan global yang lebih inklusif dan bersejarah. Ide ini disambut positif oleh Infantino dan akan ditinjau lebih lanjut oleh Komite Eksekutif FIFA. Perayaan 100 tahun akan menjadi sesuatu yang istimewa, kata Infantino dikutip dari ESPN. Ia juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan semua ide untuk merayakan 1 abad Piala Dunia secara layak. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata Alejandro Dominguez. Ia meminta kita semua memikirkan bagaimana cara merayakannya dengan pantas. Jadi, setiap ide adalah ide yang bagus, ujar Infantino. Peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Jika FIFA menyetujui usulan ini, maka jumlah peserta Piala Dunia yang semula akan menjadi 48 tim mulai 2026. Bisa meningkat menjadi 64 tim pada edisi 2030. Format ini tentunya akan berdampak signifikan bagi negara-negara berkembang dalam dunia sepak bola, termasuk timnas Indonesia. Dengan kuota yang lebih banyak, peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 menjadi jauh lebih besar. Saat ini, Asia, AFC, sudah mendapat alokasi 8,5 slot untuk Piala Dunia 2026. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 64 tim, maka alokasi untuk Asia diperkirakan juga akan meningkat secara proporsional. Hal ini membuka harapan baru bagi skuad Garuda yang terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan performa di ajang kualifikasi serta suksesnya Indonesia menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional turut memperkuat posisi Indonesia di mata FIFA dan AFC. Pemain timnas Indonesia Dean James masuk bidikan klub raksasa Liga Yunani. Klub papan atas Liga Super Yunani AEK Athens dilaporkan tengah memantau bek kiri timnas Indonesia Dean James untuk bursa transfer mendatang. Kabar ketertarikan ini disampaikan langsung oleh Javier Ribalta, Dewan Penasihat klub, dalam pernyataan terbaru yang tengah ramai diberitakan media Eropa. Pemain berdarah Indonesia Belanda berusia 25 tahun, itu kini menjadi salah satu pilar penting di lini belakang timnas Garuda. Performanya yang konsisten di level klub bersama Go Ahead Eagles membuat namanya mulai mencuri perhatian klub-klub Eropa, termasuk AEK Athens. Dean James saat ini masih terikat kontrak profesional hingga 30 Juni 2028 bersama klub Eredivisie tersebut. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar sang pemain mencapai 1 juta euro atau sekitar 17,4 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir
seiring performanya yang stabil dan kontribusinya di ajang internasional bersama Timnas Indonesia. Javier Ribalta yang sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik di klub-klub besar seperti Juventus dan Zenit, kini aktif sebagai penasihat AEK Athens. Ia menyebut Dean James sebagai pemain dengan potensi besar yang cocok dengan gaya bermain AEK. Kami memantau beberapa pemain Asia Tenggara, salah satunya Dean James dari Indonesia. Dia pemain yang dinamis, punya kedisiplinan dan cocok untuk proyek jangka menengah kami, ujar Ribalta. Meski AEK Athens menunjukkan minat kuat, transfer Dean James diperkirakan tidak akan mudah. Selain masih memiliki kontrak jangka panjang, klub pemilik sang pemain tentu akan memasang harga tinggi sebagai bentuk proteksi. Jika transfer ini terrealisasi, Dean James akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Yunani. Hal ini juga sejalan dengan upaya PSSI dan para pemain abroad untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Namun, musim depan AEK Athens hanya akan bermain di ajang UEFA Conference League, sedangkan Go Ahead Eagles sudah dipastikan lolos ke Europa League. PT Lib ingin undang Oxford United dan NEC Nijmegen ke Piala Presiden 2025. Turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air, Piala Presiden 2025, tengah disiapkan dengan format baru dan lebih menarik. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun formula turnamen dengan kemungkinan mengundang tim-tim luar negeri. Salah satu rencana yang sedang dimatangkan adalah menghadirkan 8 klub peserta yang terdiri dari 4 tim lokal dan 4 tim asing. Menariknya, 2 dari calon tim asing yang diproyeksikan bakal diundang adalah Oxford United dari Championship Inggris dan NEC Nijmegen dari Eredivisie Belanda. Seperti diketahui, di 2 klub tersebut terdapat beberapa pemain timnas Indonesia, yakni Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand di Oxford dan Calvin Verdonk di Nijmegen. Ide awalnya adalah memaksimalkan pemain abroad, luar negeri, untuk diperkenalkan oleh klubnya di sini, ujar Ferry Paulus dalam sesi wawancara di Jakarta Kamis, 15 Mei 2025. PSSI juga ingin memperkenalkan semua pemain abroad dari Eropa ke Indonesia, misalnya Oxford dan NEC untuk diundang ke Piala Presiden ini. Tapi perkembangannya belum kami dapatkan lagi, tambahnya. Ferry menegaskan bahwa meskipun PT LIB bertindak sebagai penyelenggara teknis, keputusan utama mengenai format dan peserta turnamen tetap berada di tangan PSSI sebagai leading sektor. Piala Presiden ini kami posisinya hanya penyelenggara, tapi leading sektor tetap di PSSI. Jadi keputusan final ada di PSSI, jelasnya. Rencana mengundang tim dari Eropa tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat eksposur pemain Indonesia yang merumput di luar negeri. Sejumlah nama seperti Elkan Begot, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner yang memperkuat klub Eropa diharapkan bisa tampil jika klub mereka turut diundang. Rencana ini selaras dengan keinginan PSSI untuk menjadikan Piala Presiden bukan sekadar turnamen pramusim lokal, tetapi juga sebagai ajang internasional mini yang melibatkan klub-klub dari luar negeri. Langkah ini juga diharapkan bisa menambah daya tarik bagi sponsor dan penonton, sekaligus menjadi bagian dari persiapan klub-klub Liga 1 menghadapi musim baru. Timnas U17 bakal ikut EPA U20 sebagai persiapan menuju Piala Dunia. PT Liga Indonesia Baru, LIB, memastikan Timnas Indonesia U17 akan berpartisipasi di ajang Elite Pro Academy EPA Liga 1 U20 musim depan. Kompetisi ini dirancang menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Turnamen EPA U20 dijadwalkan mulai digelar pada akhir Agustus. Keikutsertaan Timnas U17 akan menjadi salah satu sorotan dalam kompetisi kelompok usia tersebut. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, keputusan ini diambil untuk mengoptimalkan jam terbang para pemain muda. Ia menilai pertandingan kompetitif sangat penting untuk meningkatkan kualitas mereka. EPA U20 pasti itu, ujar Ferry Paulus kepada awak media Kamis 15 Mei 2025. Kita rancang mulai akhir Agustus supaya dapat kesempatan lebih banyak. Tambahnya,
Ferry juga menegaskan keikutsertaan timnas U17 tidak akan mengganggu persiapan mereka menuju turnamen internasional. Menurutnya, justru EPA akan memperkuat mental dan teknik pemain. Ya enggak apa-apa, kalau balik kan mereka bisa main lagi, ujar Ferry soal potensi rotasi antara timnas dan klub. Ia percaya pemain akan terbiasa dengan intensitas tinggi jika rutin bertanding. Keputusan ini diambil setelah timnas U17 resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ajang tersebut akan digelar di Qatar pada 3-27 November mendatang. Sebelum tampil di turnamen besar itu, timnas U17 akan menjalani pemusatan latihan. Mereka juga akan mendapat lawan tanding berkualitas lewat ajang EPA U20. Ferry menyebut kompetisi EPA musim depan akan lebih semarak dan kompetitif. Hadirnya tim nasional dalam Liga Usia Muda akan menambah gengsi. Jumlah laganya akan ada 30 di semua kelompok umur, kata Ferry, mulai dari U16, U18, dan U20, termasuk U20 Liga 2 itu wajib juga. Jelasnya, menurut Ferry, semakin banyak laga akan membuka peluang seleksi alami. Talenta-talenta muda bisa teruji dalam rentang kompetisi yang panjang. Langkah ini sejalan dengan misi pembinaan berkelanjutan yang digagas PSSI dan PT LIB. Mereka berharap sistem kompetisi berjenjang mampu mencetak generasi emas sepak bola Indonesia.